Ya seperti inilah, ya. Keadilan ini tidak ada di dalam pasal. Jadi maunya kalian itu kayak mana sih, Keng? Misalnya BP POM itu waktu di kepolisian menjadi saksi ahlinya siapa tuh? Saksi ahlinya kepolisian untuk memperkuat berita acara penyidiknya, atau saksi ahlinya Nikita, BP POM itu dihadirkan kan? Misalnya BP POM itu waktu di kepolisian menjadi saksi ahlinya siapa tuh? Saksi ahlinya kepolisian untuk memperkuat berita acara penyidiknya, atau saksi ahlinya Nikita, BP POM itu dihadirkan kan? Kalau dari saksi ahli dari pihak kepolisian ya agak sulit, karena itu memang digunakan oleh kepolisian begitu, sehingga kalau misalnya pengacara Nikita meminta untuk diajukan ya harus pemohon dulu tuh ke majelis hakim. Seperti itu, nggak bisa nih kita misalnya ngirim surat langsung ke BP POM karena udah beda jalur tuh, karena bukan jalurnya Nikita kan, karena jalurnya kepolisian kan. Jadi yang meminta BP POM itu kan instansi kepolisian tuh. Tapi kalau pengacaranya ingin meminta beliau juga dihadirkan tuh BP POM, ya harus meminta ke majelis hakim untuk dihadirkan. Begitu sih kalau menurut saya tuh. Oke, berarti Niki meminta langsung ke BPOM itu mustahil dikabulkan. Ya kalau menurut saya mustahil ya, karena itu kan pribadi. Sedangkan BP POM itu kan instansi ya. Dan itu memang digunakan oleh instansi kepolisian. Jadi beda jalur, yang satu instansi kepolisian untuk memberatkan, kalau Nikita kan fungsinya untuk meringankan. Sebenarnya itu. Betul. Sehingga memang beda jalur. Kalau mau ya dimintakan ke majelis hakim untuk meminta BP POM hadir di dalam persidangan. Berarti mekanismenya Niki mengajukan kepada hakim untuk menghadirkan Kepada BPOM. majelis hakim untuk dihadirkan BP POM begitu. Untuk disetujuinya apa tidak itu butuh waktu biasanya. Dari yang sudah biasanya itu dikabulkan apa tidak ya? Begini ya, kalau dari Niki itu saya yakin tidak mungkin dikabulkan. Tapi coba dipintakan dari hakim tuh. Kalau dari hakim mungkin dapat itu dikabulkan. Jadi kita mengajukan permohonan dulu ke majelis hakim. Apakah setiap terdakwa itu memiliki hak untuk mengajukan siapa saksi ahli yang diinginkan? Oh iya, memiliki hak, ya enggak. Tetapi jangan menggunakan saksi milik kepolisian kan, karena emang memberatkan. Biasanya nggak ada tuh terdakwa menggunakan saksi yang digunakan kepolisian begitu. Oke, langkah yang tepat kan besok akan sidang nih. Jadi kan bersidang menghadirkan saksi lah dari ini. Dari pandangan hukum dokter sendiri semestinya Bikini harus menghadirkan saksi ahli yang bagaimana untuk meringankan. Iya, lebih baik Nikita itu menghadirkan saksi ahli yang memang asli punya dia tuh, yang buat ngimbangin BP POM, ya kan? Lebih baik itu daripada saksi memang yang sudah digunakan untuk ngeberatkan Nikita di dalam kepolisian kan? Diminta oleh kepolisian, udah diberita acara oleh kepolisian, udah sampai P21 di kejaksaan, sudah sampai ke pengadilan. Tentu saja lebih baik nih kita menggunakan saksi yang belum digunakan oleh pihak kepolisian. Lebih baik cari saksi yang lain itu. Yang lebih tepatnya saksi ahli pidana. Saksi ahli pidana, ya saksi ahli pidana yang menentukan apakah memang terjadi tindak pidana atau tidak dalam kasusnya dia. Bukan meminta saksi ahli yang sudah digunakan oleh kepolisian. Dok, apakah setiap terdakwa itu memiliki limit dalam menghadirkan saksi? Misalkan besok nih dia menghadirkan saksi nih, merasa belum cukup, minggu depan ini bisa ngadain saksi ahli lagi gak? Bisa? Selama karena dia ditahan ada limitasinya kan, batasnya 200 hari itu total. Jadi kalau sudah melewati 200 hari kan dia harus bebas tuh demi hukum. Jadi selama belum 200 hari dihitung sampai putusan
ya boleh-boleh aja mengajukan saksi itu. Oh gitu ya. Tapi kalau waktu sudah dianggap tidak cukup oleh majelis hakim, ya sudah tidak boleh lagi. Tapi kan majelis hakim pasti akan ngasih kesempatan untuk menghadirkan Oh, saksi ahli atau saksi yang meringankan kita. berarti limitnya tergantung 200 hari itu ya? 200 hari itu. Oke. Masalah apa? Masalah Masalah panas. ya silakan. Apa enggak? Silakan masalah rekaman. Iya, terkait masalah rekaman yang beredar. Dari sisi hukum sendiri itu sebetulnya gimana sih, Dok? Kita butuh penjelasan. Apakah pertemuan itu bisa direkam atau bisa baik suara maupun video, dan itu tiba-tiba beredar? Kalau dari hukum merekam-merekamnya seperti apa sih? Jadi begini ya, kalau ngerekam itu kita biasanya nih kalau mau ngerekam bareng-bareng secara prosedur, pembicaraan ini kita rekam ya, sebut tuh nama masing-masing. Nah itu baru tuh sah, dapat digunakan tuh. Tapi kalau ngerekam diam-diam itu tidak dibenarkan tuh ngerekam diam-diam. Tapi kalau kita mau ngerekam, ayo nih kita sama-sama rekam ya, begitu. Bukan untuk sembunyi-sembunyi tuh. Kalau sembunyi-sembunyi ya nggak bisa, karena itu nggak sah. Sehingga kalau ngerekam itu harus seizin orangnya tuh direkam. Makanya kalau misalnya ada di sini ditaruh CCTV, ruangan ini diawasi CCTV, itu sebenarnya izin tuh. Oh iya. Iya nggak? Bukan diam-diam tuh. Oh ini sebenarnya izin, ruangan ini diawasi CCTV. Seperti itu. Ya. Jadi kalau rekaman juga harus ada izin lah. Kalau mau ngerekam ya nggak bisa main rekam-rekam sembarangan aja. Tuh. Kronologi kan gini dok ya. Reza Gladys telepon-teleponan dengan Mail. Saat telepon-teleponan itu direkam oleh suaminya Reza Gladys. Otomatis kan Reza Gladys tahu lagi direkam, tapi pihak Mail yang lagi telepon nggak tahu kan. Nah, rekaman video ini akhirnya kan dibeberkan oleh JPU ya. Nah, dijadikanlah barang bukti dari pihak Nikita untuk dilaporkan dan sudah tahap penyidikan. Nah, berarti ada bentuk pelanggaran dalam perekaman ini. Jadi begini, handphonenya dijadiin barang bukti nggak? Tuh. Iya. Kalau dijadiin barang bukti, apa yang ada di handphone juga terlibat jadi barang bukti tuh. Jadi nggak masalah di situ. Ya, karena handphonenya dijadikan barang bukti. Itu di pengadilan, makanya dibuka oleh JPU karena handphonenya udah dijadikan barang bukti. Berarti apa yang ada dalam handphone itu sudah menjadi hak